Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 410, Angin Pengikis Tulang. Tidak ada yang menyangka, menghadapi pembunuh tunangannya, Putra Dewa Matahari bisa bersikap sedemikian tenangnya. Hal ini menunjukkan bahwa karakter dan ketenangannya memang luar biasa. Dengan seluruh tubuh diliputi cahaya suci, Putra Dewa Matahari seperti dewa yang turun ke dunia. Para kultivator dari kubu cahaya segera berkumpul di sekitarnya, di bawah perlindungan lampu Dewa Terang. Mereka memasuki lubang hitam untuk menjelajahi reruntuhan kota dewa kuno. Angin pengikis tulang sangat mengerikan, bahkan seorang patriark bela diri tingkat tertinggi pun tidak berani masuk sembarangan. Para kultivator dari kubu gelap segera mengarahkan pandangan mereka ke arah Bak. Sebab di antara kubu gelap, hanya Bak yang memiliki senjata dewa iblis pedang dewa kegelapan. Bak, dengan kekuatanmu, kamu bukan tandingan Erik, jadi menurutku kamu harus menyerahkan hak memegang pedang dewa kegelapan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Yang berbicara adalah seorang pria berpakaian hitam dengan kalung tengkorak putih di lehernya. Lien, apa maksudmu? Wajah Bak berubah serius. Maksudku jelas, meskipun sama-sama memiliki senjata dewa iblis, kamu bukan tandingan Erik. Demi keselamatan semua orang di kubu gelap, kamu harus menyerahkan hak memegang pedang dewa kegelapan. Pria bernama Lien itu berkata dengan dingin. Lien adalah salah satu patriark bela diri paling berbakat di kubu kegelapan dan juga pesaing untuk posisi putra dewa kegelapan. Pedang Dewa Kegelapan memiliki arti luar biasa di kubu kegelapan. Siapa yang memegangnya adalah simbol kekuatan dan status. Jika Bak memegang pedang Dewa Kegelapan, itu berarti mengakui posisinya sebagai penerus putra Dewa Kegelapan, yang menjadi tantangan besar bagi Lien. Ini adalah ujian bagi Bak. Mampu mempertahankan pedang Dewa Kegelapan akan menentukan apakah dia bisa menjadi putra Dewa Kegelapan generasi ini. Menjadi putra Dewa Kegelapan berarti mendapatkan warisan dan pelatihan inti dari kuil, yang kemungkinan besar akan menjadi dewa iblis di masa depan, atau setidaknya menjadi kultivator bela diri tingkat kekaisaran tertinggi. Seperti Erik, dia menjadi sangat kuat sebagian karena bakat dan kemampuan alaminya yang luar biasa, dan sebagian lagi karena dia adalah putra dewa dari pengadilan cahaya, di mana berbagai harta dan sumber daya mengalir kepadanya. Hehe, aku juga merasa apa yang dikatakan Lien masuk akal. Siapa yang kuat, dia yang berhak memegang pedang dewa. Benar, meskipun beberapa orang memiliki status khusus, hanya karena status mereka, apakah mereka berhak memegang pedang dewa? Aku, Zak, tidak setuju. Beberapa patriark bela diri dari kubu kegelapan berdiri, dengan mata tajam mengarah ke Bak, lebih tepatnya, ke pedang dewa kegelapan di tangannya. Seorang patriark bela diri, jika memegang senjata dewa iblis, bahkan jika hanya bisa memancarkan sedikit kekuatannya, sudah cukup untuk menakuti kekaisaran. Kekuatan yang kuat adalah abadi. Ini adalah keyakinan tertinggi kubu gelap. Jadi setiap orang ingin menjadi pemegang pedang dewa kegelapan, karena memegang pedang berarti memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada saat itu, Bak merasakan tekanan yang besar. Meskipun dia adalah patriark bela diri tingkat 8, setiap patriark bela diri yang menantangnya tidak lebih lemah darinya. Luo Xiu menyapu pandangannya ke arah beberapa orang yang ingin merebut hak memegang pedang dewa kegelapan. Termasuk Bak, ada 6 patriark bela diri, masing-masing dengan kekuatan patriark bela diri tingkat lanjut. Dengan 2 diantaranya memiliki kekuatan tingkat 9, lebih kuat dari Bak. Bak hanya berada di peringkat tengah dari segi kekuatan. Tidak heran Lina dan Groove mengatur agar aku membantu Bak bersaing untuk posisi putra Dewa Kegelapan. Tanpa kejutan, dengan kekuatannya sendiri, akan sulit bagi Bak untuk menjadi putra Dewa Kegelapan. Luo Xiu berpikir dalam hati. Dia tidak berniat bersaing untuk posisi putra Dewa Kegelapan, karena Lena dan Groove tahu dia bukan dari dunia ini. Dan kubu kegelapan tidak mungkin membiarkan orang luar menjadi putra dewa kegelapan. Bak, berani tidak keluar sebagai seorang pria untuk bertarung denganku? Jika kamu bisa mengalahkanku, aku tidak akan meragukan hakmu memegang pedang dewa kegelapan. Jika kamu kalah, atau tidak berani bertarung, segera serahkan pedang dewa kegelapan. 2 orang dengan kekuatan tingkat 9 mulai mengejek Bak, karena hanya mereka yang memiliki sedikit keyakinan bisa mengalahkan Bak. Kalian sampah, berani-beraninya menantang Tuan Muda Bak? Saat Bak berpikir keras bagaimana menghadapi situasi ini, Luo Xiu tiba-tiba melangkah maju, memandang rendah beberapa patriark bela diri dari kubu kegelapan. Siapa kamu? Berani bicara seperti itu? Beberapa patriark bela diri marah, aura membunuh menyerang Luo Xiu.
Aku adalah pengawal Tuan Muda Bak. Jika kalian ingin menantang Tuan Muda Bak, harus melewati aku dulu. Luo Xiu berbicara dengan angkuh. Jika kalian tidak bisa mengalahkanku, bagaimana bisa memiliki hak untuk menantang Tuan Muda Bak? Sebenarnya, alasan Luo Xiu tampil bukan karena dipaksa oleh Lena dan Groove, tetapi karena dia merasa Bak cukup baik sebelumnya membantu membunuh Patriark Bela Diri Bumi, tidak segan menggunakan senjata Dewa Iblis. Terlepas dari apakah Bak melakukannya dengan sengaja untuk menjalin hubungan dengannya atau dengan tujuan lain, Luo Xiu selalu membedakan antara kebaikan dan keburukan. Selain itu, dalam penjelajahan kota Dewa Kuno ini, memegang senjata Dewa Iblis di pihaknya sendiri adalah yang paling aman. Jadi, dia harus membantu Bak mempertahankan hak memegang senjata Dewa Iblis. Pengawal yang sombong, biar aku lihat kemampuanmu. Seorang dengan kekuatan tingkat 8 segera menyerang, merasa yakin bisa mengalahkan pengawal, meskipun tidak yakin bisa mengalahkan Bak. Ini juga bisa melemahkan semangat Bak. Luo Xiu tetap diam. Dia sebelumnya membunuh 2 patriark bela diri dengan satu serangan, membuat kubu gelap terkesan, tetapi mereka tidak berpikir dia bisa menghadapi patriark bela diri tingkat 8, karena 2 yang dibunuhnya hanyalah patriark bela diri tingkat awal. Boom! Sebuah serangan datang, tanda tangan hitam menutupi langit. Tidak tahu diri, dengan kekuatan sekecil itu kamu bahkan tidak bisa mengalahkan saya, berani-beraninya menantang Tuan Muda Bak. Luo Xiu tertawa dingin dengan tidak hormat. Dia sebelumnya telah menahan diri, kalau tidak, satu teknik pertarungan dari Dewa Perubahan sudah cukup untuk membunuh patriark bela diri ini. Mengalahkan seorang patriark bela diri hanya dengan satu pukulan? Saat ini, banyak kultivator dari faksi kegelapan menatap Luo Xiu dengan pandangan yang sangat berbeda. Faksi kegelapan menjunjung tinggi kekuatan. Tidak peduli apa status dan kedudukanmu, selama kamu memiliki kekuatan yang cukup kuat, kamu dapat dihormati dan ditakuti oleh orang lain. Perlu diketahui, mereka yang berhak bersaing untuk posisi putra mahkota kegelapan tidak akan menjadi sekedar patriark bela diri biasa. Bahkan seorang kultivator patriark bela diri papan atas pun tidak berani mengatakan bisa melakukan hal seperti ini hanya dengan satu pukulan. Baiklah, Bak, apakah kamu tidak berani untuk bertarung dengan saya? 2 orang patriark bela diri memandang Bak dengan dingin. Pengawalmu memang kuat, tapi itu tidak mewakili kekuatanmu sendiri. Jika kamu ingin memegang pedang Dewa Kegelapan, kamu harus membuktikan kekuatanmu sendiri. Bak bukanlah orang bodoh, tentu dia tahu bahwa kedua orang ini sedang menggunakan teknik memancing amarah. Seketika dia tertawa dingin dengan angkuh, jika kalian tidak bisa mengalahkan pengawal saya, kalian tidak layak untuk membuat saya turun tangan. Luo Xiu mendengar ini dan tidak bisa menahan senyum di hatinya. Bak benar-benar masuk ke dalam peran tersebut. Melihat sikap angkuh dan tidak hormat Bak, 2 orang patriark bela diri itu wajahnya memerah, baru saja hendak berbicara lagi, tetapi melihat Bak menampilkan ekspresi tidak sabar, berisik. Sura, beri mereka pelajaran. Siap. Luo Xiu segera bergerak. Untuk memberikan efek menakutkan, dia menggunakan kedua tangan secara bersamaan, membentuk segel kematian surga. Teknik yang sama-sama memiliki potensi berkembang menjadi kekuatan dewa. Kekuatan segel kematian surga lebih besar dibandingkan dewa perubahan yang diciptakan oleh Luo Xiu. 2 orang pemuja patriark bela diri tersebut sangat terkejut, segera bertarung dengan seluruh kekuatan untuk melawan, tetapi tidak dapat menahan kekuatan segel kematian surga. Mereka langsung terlempar, mengeluarkan darah dari mulut. HMPH, inilah akibat dari menantangku. Jika berani bicara lagi, aku akan membunuh kalian. Bak berteriak dengan suara dingin, seolah-olah dia sudah menjadi putra mahkota kegelapan, mengendalikan segalanya. Namun, di dalam hatinya juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Sura ini memiliki kekuatan yang begitu hebat. Satu serangan saja sudah cukup untuk melukai 2 orang patriark bela diri. Untung saja Sura ini adalah orang yang dikirim oleh Tante Lina untuk membantuku. Kalau tidak, jika dia juga bersaing untuk posisi putra mahkota, siapa yang bisa menandingi dia? Bak berkata dalam hati, tindakan Luo Xiu ini berhasil menakut-nakuti beberapa patriark bela diri yang ingin bersaing untuk posisi putra mahkota. Banyak kultivator dari faksi kegelapan lainnya juga tidak ada yang berani mengeluarkan suara menentang lagi. Semuanya berkumpul di sekitar Bak. Tubuh Bak memancarkan cahaya hitam. Cahaya tersebut melindungi semua orang saat memasuki gua hitam tersebut. Baru saja memasuki gua hitam, suara angin yang menderu terdengar di telinga semua orang. Angin mengikis tulang yang sangat menakutkan, merupakan kumpulan sisa-sisa kemarahan dan jasad dari banyak pemuja yang mati saat kota dewa kuno tersebut hancur. Tanpa perlindungan dari senjata dewa, kecuali memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat, jika terkena angin ini, kemarahan dalam angin akan menyerang lautan kesadaran pemuja, mengikis tubuh mereka. Sungguh kekuatan kematian yang sangat kental. Luo Xiu berada dalam cahaya yang dipancarkan oleh senjata dewa, tetapi kesadaran spiritualnya masih bisa merasakan sumber kekuatan dari angin mengikis tulang tersebut. Sura,
kamu mau pergi kemana? Melihat Luo Xiu tiba-tiba berjalan ke depan, Bak berseru. Aku ingin mencoba kekuatan dari angin mengikis tulang ini, jawab Luo Xiu. Mendengar ini, bukan hanya Bak, orang-orang di sekitarnya juga wajahnya berubah drastis. Karena angin mengikis tulang ini sangat menakutkan. Bahkan seorang pemuja patriark bela diri tingkat atas pun akan hancur menjadi bubuk. Bak baru saja hendak membuka mulut untuk membujuk, tetapi Luo Xiu sudah bergerak cepat, langsung keluar dari perlindungan cahaya senjata dewa. Begitu keluar dari perlindungan cahaya tersebut, kemarahan yang sangat besar segera menyerbu masuk ke lautan kesadaran Luo Xiu. Kemarahan ini adalah sisa-sisa dari banyak kultivator yang telah mati. Begitu kemarahan ini masuk ke lautan kesadaran, segera berubah menjadi berbagai gambar berdarah dan pemandangan mengerikan. Kemarahan semacam ini, jangan harap bisa menggoyahkan kehendakku. Luo Xiu menjaga hatinya dengan ketat, menahan serangan dari kemarahan dalam angin mengikis tulang. Meskipun serangan dari kemarahan ini sangat kuat, jika bisa menahannya, ini akan menjadi kesempatan untuk meningkatkan dan menguatkan hati sendiri. Hal ini akan membuat hati lebih tegar, bahkan saat menghadapi situasi yang paling menakutkan, hati tidak akan goyah. Namun, jika kultivator tidak bisa menahan serangan dari kemarahan ini, lautan kesadaran akan hancur, jiwa akan binasa, mati tanpa meninggalkan jejak. Selain serangan dari kemarahan, angin mengikis tulang itu sendiri juga sangat menakutkan. Angin seperti pedang, langsung menembus kulit dan daging Luo Xiu, mengikis tulangnya. Rasa sakit dari tulang yang terkikis membuat wajah Luo Xiu berubah menjadi bengkok. Rasa sakit dari tubuh sangat mudah mempengaruhi kehendak hati, ditambah dengan serangan dari kemarahan. Situasinya sangat berbahaya, sulit untuk menjaga hati tetap tenang. Krak, di bawah pengikisan dari angin mengikis tulang, tulang Luo Xiu menjadi rapuh, seketika beberapa tulangnya patah. Sura, cepat kembali, Bak berteriak, karena ini baru saja masuk ke dalam. Tidak tahu seberapa jauh harus berjalan untuk bisa melewati angin mengikis tulang ini. Jika terus seperti ini, Sura mungkin tidak akan bertahan lama sebelum hancur menjadi bubuk.